Audio Jungle. Balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jiang Cheng yang mendengar kata 5 tahun ini meminta 12 melupakannya. Namun di saat itu tiba-tiba pohon origin mengatakan bahwa gunung ini adalah tempat kelahiran Dewa Negeri Sakura. Jika Jiang Cheng ingin menghancurkannya, dirinya akan melahapnya. Ini akan membantu pemulihan dirinya. Jiang Cheng pun kaget dan bertanya apakah pohon origin bisa berbicara. Jiang Cheng mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya pohon origin berbicara kepada dirinya. Jiang Cheng menyerahkan hal ini kepada pohon origin. Telan sebanyak yang pohon origin mau. Namun sebelum itu Jiang Cheng pun bertanya kepada pohon origin apakah mereka punya buah pelangi lagi kali ini. Namun pohon origin tidak merespon ucapan Jiang Cheng lagi dan mulai menyebarkan akarnya ke Gunung Fumi. Jiang Cheng pun bertanya-tanya mengapa pohon origin diam lagi. Kembali Jiang Cheng memanggil pohon origin dan memintanya untuk tidak makan saja dan jawab pertanyaannya. Apakah ada buah pelangi atau tidak? Pohon origin pun akhirnya menjawab bahwa itu ada serta memukul Jiang Cheng dengan ranting pohonnya. Jiang Cheng pun menyebut itu bagus, pohon origin memang dapat diandalkan. Dengan pohon origin di sekitarnya, kemudian kuil barat, siwa, dan sumber esensi ilahi ramuan Asgard di Eropa Utara. Tak satu pun dari mereka yang bisa lolos. Di samping itu, Susanoo merasakan kehadiran Jiang Cheng di dekatnya dan dirinya akan segera pergi untuk mengambilnya. Setelah Jiang Cheng mati, tuannya akan melenyapkan esensi neraka ke-9. Dirinya akan melenyapkan 3 prasasti profesional tingkat dewanya. Semuanya akan lenyap. Namun di saat itu Susanoo dikagetkan dengan pemandangan yang ada di depannya dan bertanya pohon apakah itu. Berani-beraninya mereka melahap Gunung Fumi. Lalu saat ini seseorang mengatakan kepada Susanoo jika Gunung Fumi hancur, Takamagahara akan lenyap. Dan makhluk ini ternyata adalah master dari Susanoo. Makhluk ini pun mengatakan bahwa dirinya akan menghadapi pohon itu dan Susanoo bawa Jiang Cheng ke Takamagahara dan bunuh dia. Selain itu, Jiang Xuanji dan Ji Lingqiu dari negara Xia juga datang. Maka bunuh mereka semua. Susanoo sudah di level ke-10 dan Susanoo punya pedang Kusanagi yang dirinya berikan. Jadi Susanoo bisa menanganinya dengan mudah. Susanoo pun mengerti. Kemudian Lingqiu yang sudah dekat dengan posisi Jiang Cheng meminta Xuanji melihat ke gunung itu. Itu adalah pohon ilahi milik Jiang Cheng. Apa yang sedang dia lakukan? Xuanji pun kaget melihat pemandangan ini dan mengatakan bahwa sepertinya gunung itu akan ditelan. Segera mereka mendekat dan memanggil Jiang Cheng. Jiang Cheng pun agak kaget melihat kedatangan Xuanji dan Lingqiu ke sini. Dan di saat yang bersamaan sebuah portal terbuka di langit. Dari dalamnya keluar sebuah makhluk menyerupai ular dan menyebut bahwa sebuah pohon sangat berani melahap Gunung Fumi. Dirinya akan mencabut pohon ini. Jiang Cheng yang melihat hal ini bertanya apakah itu hantu Yamata no Okami. Apakah ini karena tubuh aslinya tidak dapat muncul. Jadi dia menyerang dari jarak jauh. Dan di saat yang sama Jiang Cheng, Xuanji, dan Lingqiu ditarik masuk ke dalam sebuah portal. Hingga mereka tiba di sebuah tempat. Xuanji pun bertanya-tanya dalam pikirannya, mungkinkah ini Takamagahara? Lalu Xuanji berteriak memanggil Lingqiu dan Jiang Cheng. Dan bertanya di manakah mereka serta apakah mereka bisa mendengar dirinya. Melihat situasinya, Xuanji menilai tidak ada gerakan.
Mereka benar-benar terpisah. Suwanji pun kini mengaktifkan deteksi indera ilahinya. Dan nyatanya hasilnya sama, tidak dapat mendeteksi apapun. Suwanji juga menyadari bahwa bukan hanya itu, kabut ini beracun, bahkan bisa merusak tubuh, bahkan bisa menekan jiwa. Dengan cepat Suwanji menggunakan Heaven Splitting Axe serta mengaktifkan Martial God Domain. Suwanji menyebut ini tidak bagus di bawah penindasan tekanan 3 kali lipat oleh nasib negeri Sakura, tanah sumber ilahi dan Takamagahara. Martial God Domain miliknya hanya bisa dilepaskan sejauh 100 meter. Dirinya hanya bisa mengeluarkan 70% kekuatan tempurnya. Dirinya khawatir domain miliknya tidak akan mampu bertahan lama di bawah dampak kabut racun. Jika Ling Qiu dan Jiang Cheng juga berada di bawah tekanan, mereka dalam bahaya. Dirinya harap pohon ilahi Jiang Cheng dapat menahan kembali makhluk imajiner itu dan memberikan mereka sedikit lebih banyak waktu. Pertama, dirinya akan coba metode bodoh untuk mencari berdasarkan arahan sebelum teleportasi. Di samping itu, Jiang Cheng mengatakan bahwa kabut racun kecil ini sangat berani muncul di depan racun iblis miliknya. Itu terlalu berlebihan. Sedangkan untuk Yamata no Orichi atau makhluk baik lainnya, jika mereka bertemu pohon origin, kemungkinan besar mereka akan kalah. Meskipun tidak berbahaya, tempat terkutuk ini membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengetahui arah mana yang benar, di mana dirinya bisa menemukan ramuan sumber ilahi itu. Namun di saat itu Jiang Cheng ingat sesuatu. Ten sangat sensitif terhadap bahan-bahan kelas atas. Mungkin Ten bisa menemukannya. Lalu kini Ten pun datang dan bertanya apakah Jiang Cheng mencari dirinya. Jiang Cheng pun mengiyakan hal itu. Indera penciuman Ten sangat bagus. Maka dari itu bantu dirinya menemukan di mana ramuan sumber ilahi berada. Ten pun tidak masalah dengan hal itu, namun Jiang Cheng harus membantunya lebih dulu menyelesaikan soal trigonometri ini. Ini sangat sulit. Dirinya telah mencoba menyelesaikannya selama 3 hari dan dirinya tidak dapat menyelesaikannya. Ini pertanyaan dari kelas 2 SMA. Seharusnya mudah bagi Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya bukankah Ten masih di sekolah dasar beberapa hari yang lalu. Mengapa Ten bisa cepat masuk ke kelas 2 SMA? Ten pun mengatakan bahwa dirinya murid berprestasi dan sempat loncat 1 tingkat. Jiang Cheng yang melihat soal ini pun sangat kesal dalam pikirannya. Dirinya sudah mengembalikan semua yang diajarkan gurunya. Dirinya tahu pertanyaan ini, tapi dirinya tidak tahu jawabannya. Jiang Cheng pun merasa bahwa dirinya harus tenang dan melupakannya dulu. Ketika mereka terjebak pada suatu masalah, mulailah menulis solusi yang terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya Jiang Cheng bisa menyelesaikan soalnya. Ten menyebut Jiang Cheng luar biasa. Jiang Cheng menulis jawabannya dengan tepat. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu, namun dirinya masih belum tahu pendekatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan pemecahan masalah terlalu rumit. Bisakah Ten membantunya untuk menemukan ramuan sumber suci ilahi lebih dulu? Lalu dirinya akan kembali dan mengajari Ten secara perlahan. Ten pun mengerti. Dan tak berselang lama Ten pun menemukan ramuan sumber suci yang berada di sebelah sana. Segera Jiang Cheng meminta Ten untuk memimpin jalan. Ten pun mengerti. Lalu di saat itu Jiang Cheng pun mendengar suara pertarungan dan sword intent ini sepertinya milik Ling Qiu. Lalu nyatanya saat ini Ling Qiu dan Susanoo saling beradu pedang. Susanoo pun tertawa dan bertanya apakah Ling Qiu pikir sampah seperti Ling Qiu pantas disebut tak terkalahkan. Itu benar-benar konyol. Ling Qiu yang kewalahan pun bertanya apakah Susanoo sudah berada di level 10. Susanoo pun membenarkan hal itu. Kini dirinya akan membunuh Ling Qiu seperti anjing. Dan seketika Susanoo melepaskan teknik Ame no Murakumo Sword. Dan Ling Qiu sendiri segera merespons serangan ini dengan teknik God Slayer Slash. Saat serangan mereka saling beradu, nyatanya Ling Qiu tidak bisa menandingi kekuatan Susanoo. Dan membuatnya terlempar hingga pedang Ling Qiu patah. Ling Qiu pun tidak menyangka pedangnya akan hancur. Di saat Susanoo mendekat, Susanoo seketika melepaskan teknik Ling Chi Slash dan mulai menyiksa Ling Qiu. Di saat itu Jiang Cheng pun datang untuk menyelamatkan Ling Qiu. Namun di saat itu tiba-tiba kabut mencegah pergerakan Jiang Cheng. Ling Qiu pun kini mengaktifkan teknik Divine Soul Burning Heaven Wall untuk menahan semua serangan ini. Ling Qiu menyebut bahwa dirinya akan menahannya serta meminta Jiang Cheng untuk tidak mendekat dan lari cari Suwanji.
Susanoo pun tertawa dan mengatakan bahwa ikan terbesar telah memakan umpannya. Dirinya tidak akan bermain-main lagi dengan Ling Qiu. Dirinya akan memberi Ling Qiu kematian instan. Dengan ini Ling Qiu seharusnya bersyukur. Namun sebelum Susanoo melakukannya, Suwanji datang dengan melepaskan serangan Heaven Splitting Axe. Namun Susanoo dengan mudah menghindari serangan diam-diam ini. Susanoo pun menyebut bahwa sekarang semua ikan penting ada di sini. Lalu dirinya akan mengirim mereka semua langsung ke surga barat bersama-sama. Suwanji pun tidak menanggapi omongan Susanoo dan melepaskan serangan Thousand Axe Annihilation Slash. Namun serangan ini dengan mudah diblokir oleh Susanoo. Dengan tawanya, Susanoo menyebut bahwa ini benar-benar tidak buruk. Aura kapak ini sudah memiliki jejak budidaya tingkat ke-10 tanpa bantuan Kunlun Kilin. Suwanji benar-benar berhasil menentukan jalannya sendiri menuju transformasi ke-10. Suwanji benar-benar meningkatkan reputasinya. Namun sayangnya Suwanji hanya bisa menggunakan 70% kekuatan tempurnya di Takamagahara. Tidak peduli seberapa jenius Suwanji, Suwanji akan mati di sini hari ini. Suwanji menilai level 10 ditambah pedang Kusanagi kekuatannya luar biasa. Lalu Jiang Cheng pun kini memberitahu Ling Qiu dan Suwanji bahwa dirinya sudah di sini. Suwanji seketika memberitahu Jiang Cheng bahwa rute pelariannya adalah ke arah barat daya dan meminta Jiang Cheng untuk segera lari. Serta ingat seseorang pernah berkata pada dirinya Jiang Cheng akan menjadikan tanah mereka selamanya, dikenal sebagai Yan Huang. Dan di saat yang sama Susanoo memukul jatuh Suwanji dan memintanya untuk enyah dari sini. Susanoo pun kini menghadang Jiang Cheng serta bertanya apakah Jiang Cheng ingin lari. Itu tidak akan bisa. Jiang Cheng pun meminta Suwanji dan Ling Qiu untuk beristirahat sekarang. Serahkan jajingan ini kepada dirinya. Susanoo pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya mengagumi keberanian Jiang Cheng. Sebaiknya Jiang Cheng tidak berniat melarikan diri. Lalu dirinya perlahan bisa menyiksa dan membunuh mereka semua. Jiang Cheng pun segera meminta 12 untuk maju. Jiang Cheng juga mengatakan bahwa dirinya ingin Susanoo mati dengan cara yang paling menyakitkan. Jiang Cheng pun bertanya apakah 12 mengerti maksudnya. 12 pun bertanya siapa yang dipandang rendah oleh Jiang Cheng dan Jiang Cheng tahu siapa dirinya. Dirinya adalah pemakan dao surgawi yang tertinggi dan terkuat selamanya. Namun di saat 12 mengoceh, 12 seketika kaget dan terdiam melihat aura mengerikan dari Jiang Cheng. 12 pun mengerti serta meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Dirinya jamin akan menyelesaikan tugasnya. 12 pun kini meminta anak serangganya untuk keluar dan seketika menyatu menjadi 5 Element Devouring Sky Locust. 12 pun menilai untuk memenuhi tugas Jiang Cheng dengan lebih baik. Kali ini dirinya akan ambil bagian secara pribadi dan seketika 12 memunculkan sebuah pusaran angin. Susanoo yang memperhatikan ini menilai bahwa itu benar-benar menyebabkan badai di Takamagahara. Ini adalah aura 5 elemen kekuatannya setidaknya level ke-10. Susanoo pun bertanya-tanya mengapa aura Takamagahara sama sekali tidak berpengaruh. Mereka berdua berada di level ke-10, dirinya harus bertindak cepat dan tegas. Dirinya harus menang. Segera Susanoo maju menggunakan Kusanagi Sword God Slaying Slash. 12 pun mengatakan bahwa hanya Susanoo dan pedang patah ini benar-benar berani maju bertarung melawan dirinya. Susanoo pun kaget pedangnya tidak bisa menembus 12 dan bertanya mengapa pedangnya dikendalikan serta bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Ini adalah puncak dari 3 harta nasional negara Sakura. 12 pun bertanya mengapa camilan biasa ini berani menyebut diri mereka sebagai dewa. Dan seketika 12 memukul Susanoo hingga menghempasnya ke permukaan. 12 pun meminta Susanoo untuk mencoba memotong dirinya setengah mati dulu sebelum Susanoo berbicara. Susanoo yang nampak panik seketika mengaktifkan teknik rahasia bumi, Ancient Wall, Microcosmic Shield of Sumi. Namun pelindung ini dengan mudah 12 hancurkan. 12 menekankan bahwa di depannya semua pelindung hanyalah kertas. Segera 12 menggunakan Foot of Gang Metal, Puzzle of Live Fire. Dengan ini hancurlah semuanya. Dan serangan ini pun membuat Susanoo berteriak kesakitan. 12 pun bertanya kepada Susanoo apakah Susanoo tidak suka disiksa sampai mati. Dirinya akan mengabulkan permintaan Susanoo. 12 pun meminta Devouring Sky Locust untuk mendengarkan perintahnya. Mereka masing-masing ambil satu irisan kecil saja dan jangan serakah. Kecuali dirinya memberi perintah.
Susanoo tidak boleh mati terlalu cepat. Mendengar hal ini, Susanoo mengerti situasinya dan seketika menolak hal ini. Namun, 12 tidak menghiraukan hal ini hingga serangga-serangga ini mulai menyiksa Susanoo. Susanoo yang berteriak pun memanggil gurunya untuk menyelamatkannya. Dalam pikiran Jiang Cheng bertanya-tanya apakah guru Susanoo bisa mempertahankan diri dari pohon origin adalah cerita lain. Sedangkan Ten yang melihat saudara barunya menilai bahwa adik perempuannya sangat kejam. Di samping itu, Suwanji yang melihat hal ini nampak takjub. Ini adalah eksistensi sumber 5 elemen yang mendekati puncak transformasi ke-10. Ini sangat mengerikan. Tidak heran Jiang Cheng hampir sepenuhnya mengosongkan semua materi yang relevan di sekitar negara Xia belum lama ini. Dan nyatanya ini sangat konyol. Kekacauan ini ternyata leluconnya ada pada mereka berdua. Jika dirinya tahu Jiang Cheng membesarkan dewa sejati, mengapa dirinya harus mempertaruhkan nyawa? Begitu banyak yang menyelamatkan Jiang Cheng, ternyata merekalah yang butuh pertolongan. Lalu Ling Qiu mengatakan, bisakah mereka lihat ini nanti? Bisakah mereka lihat ini nanti? Bagaimana kalau mereka urus dirinya dulu? Suwanji yang mulai memberikan pertolongan pertama menyebut bahwa penampilan tampan Ling Qiu akhirnya terlihat jelek sekali. Tapi Ling Qiu tidak perlu khawatir, Ling Qiu tidak akan mati. Dirinya akan membantu melindungi Ling Qiu terlebih dahulu. Pedang Qi yang menyeramkan di dalam diri Ling Qiu mengharuskan Ling Qiu untuk perlahan. Namun tiba-tiba aura Ling Qiu nampak menjadi tidak normal dan membuat Ling Qiu kesakitan. Suwanji menyebut ini tidak bagus. Qi pedang yang sangat yin dan beracun di dalam tubuh Ling Qiu telah menggores jiwanya. Dan sepenuhnya menolak metode penyembuhan eksternal. Tidak hanya tidak bisa dibersihkan dalam jangka pendek, tetapi juga akan menjadi penghalang bagi kemajuan Ling Qiu. Ling Qiu pun bertanya apa yang akan mereka lakukan. Suwanji pun mengatakan jika Ling Qiu ingin menghancurkannya, satu-satunya cara adalah mendapatkan pedang Kusanagi. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.